Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya,
Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kasih atas perkenan-Nya, sehingga pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi dihimpunkan dalam satu persekutuan indah di dalam ibadah Minggu 19 September 2021 di bawah tuntunan tema Hikmat Membawa Damai. Kami pun menyapa saudara-saudara yang sedang beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya kita semua boleh mengikutinya dalam hikmat dan penyertaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sebagai lagu pembukaan dan prosesi pelayan firman masuk dan Alkitab dari PKJ 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan fasik menuju kebinasaan.
bahagialah yang di jalannya. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang malam pun gemar Taurat Tuhan yang kekal benar. Yang fasik bukanlah demikian, ditiup angin seperti sekam, tidak akan tahan dalam penghakiman. Sungguh yang jahat nanti akan hilang, dijaga Tuhan jalan hamba-Nya. Yang fasik kan binasa jalannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila
kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang gereja maupun kita yang beribadah di tempat masing-masing, tiba saatnya kita akan datang tunduk di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan keterbatasan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Ketika dengan penuh kejujuran kita terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Pakaboro sundut yomai puangku, inangku kanako ilan penangku. Yesus yukaboro jayu masero, usorong kalena dari pelabaku. Mangkaun kaloi kuasa kamatian, nasorongan moroki dumin tuna. Tong ku ingat
Moi apa tu dari lakukan itu dan tentang putoe tu masemi kuat. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, baik yang ada di depan atau di samping kita, dan juga pada kesempatan ini pun di 4. Minggu ini diperuntukkan buat saudara kita yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di daerah PI Gereja Toraja wilayah 4, yakni di kota Kinabalu, Malaysia dan sekitarnya. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Mari kita dukung itu melalui pundi 4 yang ada di dalam persembahan sebentar. Kita mohon, kita juga doakan dan kita bantu dalam doa. Sambil kita menyerahkan persembahan dan menyiapkannya, nats persembahan terambil dari Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu. Pundi 4 warna ungu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Kukure sumangakuan penotongan perangku, lamorai na usorongan pemalaku mati buang. Kuranon ami terima tumintu kopenganku. Yatiku resumangaku belana mama semi. Dalam persembahanku yang ku berikan padamu, semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku terima sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terima. Sampai ayat 3 saja. Ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat untuk diuangkan, dan ini merupakan sumbangan untuk pembangunan gereja. Kepada majelis disilakan.
Pak Semel Tampang, ahli dalam menguangkan datura. Iya, ini adalah sepasang burung. Jadi sudah ada betinanya, ada jantannya, jadi siap untuk diternakkan. Indah komitu porai burung, silakan. Ya, harga standarnya 300.000 karena sudah dengan sangkarnya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini sumbangan dari keluarga dari kelompok 4 Ilistato. Jadi ini diganti dengan uang. Ada ditulis tadi, ada standarnya 300. Ya, Bapak Ibu, berapa? 700 satu kali. Ya naik perangi suara nanti melong. Dak nan di komen nani mana nama melong tu suara na. Melong yari dial itu. Ya mo? Ya. 700 satu kali, 2 kali. Ya. Dari samping. Sang pasang teh. Tak tanda burung apa sangan nate. Oh, laper beng namanya. Laper. Wah, bahasa Inggris pale. Bahasa Inggris laper. Ya. Ya mo. Ya sudah dah kita apa di garkan kopi rekah. Kira mimi basul teh burung ya, emang. Oh, sola inanna, sangkarna. Sangkarnya saja 300 sampai 400. Burung nalan ndak 2 sang pasang. Ya mo. Dari luar 7,5. 7,5 satu kali. 7,5. 7,5. Ya mo. Tak mo. Domai loteng. Kiri kanan. 7,5. 800. 800 satu kali, 2 kali. Pen 8 berapa? 850. 850. Iya, nah memang ya 850 satu kali. 2 kali. 2 kali. Pen. 900. Pentalun. Luar biasa. 900 pentalun. Ya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, demi untuk pembangunan kita, karena sekarang kita membangun, mari kita dukung. Terima kasih. Puji Tuhan, ada sukacita di dalam penguangan untuk pembangunan dari kita untuk kita, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk semuanya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Bapa, atas perkenan-Mu sehingga kami boleh diperkenankan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan semua jemaat, bahkan natura yang telah diuangkan. Terima kasih bagi saudara kami yang sudah menyediakan dan umat-Mu yang sudah menguangkannya. Kiranya melalui semuanya itu Tuhan dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bagi jemaat yang sudah memberikan tanda ungkapan syukur melalui pundi, bahkan melalui pundi 4 yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam di Kinibalu di sana. Tuhan kiranya
menolong dan menopang, dan sekiranya persembahan ini boleh menjadi bagian untuk menopang keberadaan saudara-saudara kami di sana. Inilah doa syukur kami Tuhan, sempurnakan, ampunkan dosa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai 31, dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, dan Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, saat ini. Bersyukur dalam perjumpaan kami dengan sesama sebagai umat Tuhan. Terlebih perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah. Firman-Mu akan menyapa, meneguhkan kami melalui hikmat yang bersumber dari Allah. Tetapi kami sungguh sadar kami terbatas. Baik hamba-Mu maupun kami semua yang akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami. Melalui kuasa Roh Kudus Tuhan terangi kami agar firman-Mu yang kami baca dan membaca kehidupan kami meneguhkan, memberkati kami dan mengubahkan untuk lebih baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama, Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia
mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Bunyi firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas
adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus. Menurut Injil Markus pasal 9 dimulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin, firman Tuhan. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, tukadami puang. Kure sumanga puang, tukadami. Kure sumanga puang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah, sebelah kiri, kanan, atas, bawah, kita semua hadir dengan protap kesehatan, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah beribadah di tempat masing-masing. Menarik sekali untuk kita bersama-sama diarahkan di 2 minggu terakhir ini, bagaimana sebagai orang yang berhikmat, bagaimana sebagai orang yang kina, dalam bahasa Toraja, kina. Kakinan umpabu tu kamarampasan, hikmat membawa damai, menuntun kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini.
Saya percaya kita semua yang ada beribadah saat ini, baik di ruang ibadah ini, dalam gereja maksudnya, maupun di tempat masing-masing ketika kita disapa sebagai orang yang berhikmat. Masan nang kile kedikwa kina. Bapak Ibu mengerti? Kalau semua kita dikatakan kita adalah orang-orang yang berhikmat, siapa yang tidak suka cita? Kita semua ini adalah orang-orang yang berhikmat. Kita adalah orang-orang yang bahasa Toraja yang dikuakina siba talu siba kina manarang na apa pato kina ungkapan Toraja talu siba yo sugi ya kina sugi manarang ya kina. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik hari ini ya tentu kita semua sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa betapa dikamalinya, betapa dirindukan orang yang berhikmat hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Tetapi kalau ada orang yang berhikmat versusnya orang tidak berhikmat. Hari ini kita diarahkan bersama-sama merenungkan kembali kitab Yakobus. Dua hikmat yang diungkapkan di sini. Saudara-saudara, kitab Yakobus mau melihat, mau mengatakan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan kita semua bahwa siapa yang akan hidup berhikmat, Yakobus memberitahukan ada petunjuk-petunjuk. Perhatikan ayat yang ke-13 Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kitab Yakobus dengan tegas mau mengajak saya dan Bapak Ibu, mau mengatakan bahwa seperti apakah ukuran hikmat itu. Ada hikmat yang dari sorga, dari atas, dan ada hikmat yang dari dunia. Hal yang pertama kita mau lihat, ketika saya dan Bapak Ibu, semua yang beribadah saat ini baik, menyadari, melihat diri kita, menempatkan, kita tuh bisa nukuri. Bapak Ibu yang bisa mengukur pada diri kita saat ini. Saya selalu mengatakan ketika mau berdoa membaca firman Tuhan, biarlah firman ini membaca kehidupan kami, mengoreksi kami dan melihat kami. Apakah saya berhikmat? Apakah kita berhikmat, hikmat dari atas atau hikmat dari dunia? Apakah saudara dengan cara hidup yang baik selama ini, apakah kita bisa mengukur pada diri kita bisa berrelasi dengan orang lain? Tontong siariki kah kina? Bagaimana kita berrelasi dengan orang lain dan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Karena Yakobus dengan tegas mau mengatakan di sini, kamu akan menyadari karena jika kamu menaruh perasaan iri dan mementingkan diri sendiri, berarti itu hikmat yang dari dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang bisa mengoreksi diri kita masing-masing hari ini.
makara tu kadanna puang matua. Datang kepada saya sebagai pendeta, kepada penatua, diaken, kepada majelis gereja, kepada ayah, ibu dan kita semua. Kalau Yakobus mengatakan, perhatikan firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta kepada kebenaran. Apa maksudnya? Kalau kita mengatakan kita berhikmat, kinaki, tetapi masih saja kita menaruh dendam atau iri kepada orang lain. Yang tahu itu adalah saudara dan Tuhan. Yang tahu itu adalah kita sendiri. Kalau kita mau melihat lebih dalam, perhatikan ayat yang ke-14. Ada hal yang menarik di sini, kata iri hati dan mementingkan diri. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan selos. Atau pengucapannya setloks. Artinya, bagaimana kita memperlihatkan semangat yang menyala-nyala dalam melakukan sesuatu yang belum tentu salah, tetapi dilakukan dengan mementingkan diri sendiri, dilakukan dengan tidak peduli pada orang lain. Saudara-saudara, kitab Yakobus hari ini mau menyinggung, mau mengatakan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan kita semua, bagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau dalam pembacaan hari ini, Amsal mengajak saya dan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berhikmat dengan menata kehidupan rumah tangga sebagai seorang istri. Istri yang cakap dan suami yang cakap. Mengapa disandingkan Bapak Ibu hal ini? Kalau dikatakan jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Artinya, dalam menjalani kehidupan seorang ibu, seorang istri menata kehidupan rumah tangga, tentu tidak mementingkan dirinya sendiri, memperhatikan kehidupan suami dan anak-anak. Dipuji oleh suaminya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Artinya, di sana ada seorang istri yang setia berdoa untuk suaminya, mengekang lidahnya. Kalau minggu yang lalu kita diajak bersama bagaimana berhikmat, mampu mengekang diri kita dan mampu mengekang lidah kita. Dan hari ini, bagaimana kita diajak hikmat membawa damai, kakinan umpabuktu kamarampasan. Tolak ukur ada pada orang di sekitar kita, diri kita, keluarga kita, jemaat kita, rekan sekerja kita. Kalau kita mengangkat tanggung jawab, dan dikatakan Yakobus saat ini, bagaimana seorang melakukan sesuatu tidak hanya dengan nafsu duniawi, tidak dengan hikmat duniawi, berarti ketika mengerjakan sesuatu betul-betul dia punya hubungan koneksi dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita yang mengukur Bapak Ibu, ketika kita di tempat kerja, apakah kita orang yang dirindukan oleh rekan sekerja? Atau ketika kita datang, teman-teman kita, rekan kita, ketakutan atau tidak merindukan kita? Ini perlu kita sadari. Bagaimana kita meyakini bahwa hidup kita,
keberadaan kita terkoneksi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik, dan hubungan kita dengan sesama baik. Memang agak keras firman Tuhan hari ini, mengajak saya dan bagaimana mengajak Bapak Ibu, dan dalam kehidupan kita bersama-sama kita akan melihat dan menyadari bahwa realitas kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudara yang akan memilih. Apakah kita menjalani hidup ini dalam hikmat Allah, hikmat dari sorga, atau hikmat duniawi? Bagaimana mengenal, bagaimana melihat bahwa ini hikmat dari dunia? Kalau Yakobus mengatakan tadi, di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita adalah orang yang berhikmat, Kristus lebih dahulu mengingatkan murid-muridnya. Dalam Injil Markus ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan keluar dari Yerusalem, saya sengaja membaca mulai dari ayat yang ke-30 tadi. Berangkat melewati Galilea, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sementara mempersiapkan. Yesus menyerahkan dirinya masuk ke jalan penderitaan. Tetapi murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus tidak paham. Sehingga yang terjadi adalah dikuasai oleh hikmat duniawi, mencari posisi, mencari kedudukan. Siapa di antara mereka yang lebih penting? Siapa di antara mereka yang bisa lebih dahulu? Dan ketika hal itu terjadi, Yesus mengajak ke-12 muridnya, mengkilala komi. Yesus sementara mempersiapkan jalan penderitaannya, tapi sementara murid-muridnya mencari posisi. Siapa yang terpenting di antara mereka? Menarik saudara-saudara untuk kita melihat. Kalau Amsal tadi di pembacaan dan juga di Mazmur, pemazmur mengajak kita melihat bahwa menggambarkan keadaan yang jalannya orang fasik dan jalan orang benar, hikmat dunia dan hikmat dari sorga mampu dilihat dengan baik. Tantu matajang lako kita solanasang. Hikmat yang dari dunia seperti apa, Ibu Pendeta? Kita tahu bahwa hikmat dari dunia itu bersifat iri hati, mementingkan diri sendiri, berdusta, penuh kejahatan. Ayat 14 sampai 16. Tapi hikmat yang dari sorga, hikmat yang dari atas bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Jadi bagaimana respon kita dalam minggu ini? Bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada saya, kepada Bapak Ibu kita semua yang hadir. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal Bapak Ibu lebih dari orang-orang di sekitar kita. Kalau Allah mengenal jalan setiap orang, kalau Allah mengenal kita, Allah mengenal dan mempersiapkan kebahagiaan mulai dari rumah tangga masing-masing di mana Tuhan menghadirkan kita. Allah mengaruniakan hikmat yang murni bagi orang-orang yang sedia terkoneksi selalu dengan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara kalau kita menelpon kemudian putus putus hubungan, tidak tersambung itu ya. Koneksi tidak ada. Kalau kita di dalam ruangan kemudian apakah di lantai-lantai yang sangat tertutup, hubungi suami istri, rekan kerja, putus, tidak ada sinyal Ibu Pendeta. Tentu tidak ada komunikasi.
Tapi bagaimana supaya kita terus ada komunikasi, hubungan, koneksi dengan Tuhan? Kalau Dia sumber hikmat, mari selama ini kita maksosora renge. Kalau selama ini kita masih menaruh iri hati bagi orang-orang yang di sekitar kita, kita tuntandain dan natu takagali, minta ampunlah pada Tuhan. Apakah itu sesama rekan sekerja majelis gereja, atau di dalam keluarga sendiri, hubungan orang tua, anak, saudara, anak mantu, kita yang tahu. Oleh karena itu, kalau Tuhan itu sumber hikmat, bagaimana kita membawa kehidupan hikmat, membawa damai, kakinan umpabu tu kamarampasan, mari kita mengoreksi diri kita. Bina hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, supaya apa? Supaya ada sukacita dan berkat dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terbukalah di hadirat Tuhan. Taurat Tuhan renungkan siang dan malam. Kata pemazmur dalam pembacaan kita Mazmur 1, menggambarkan jalan hidup orang yang benar dan jalan hidup orang yang fasik. Mari kita terus bangun hidup orang yang benar. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana seorang ibu, kata Amsal, istri yang cakap, bagaimana menata kehidupan rumah tangganya, bagaimana mengelola potensi keluarganya, bagaimana memberi kesempatan bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi orang yang membantu di dalam rumah. Tidak dikuasai oleh hikmat duniawi. Dan dalam Injil Matius bagaimana kita bersama-sama mendahulukan Kristus. Tidak mencari posisi, tetapi bagaimana kita bersama-sama, seperti Yesus mengatakan, sambutlah aku seperti seorang anak. Ya, ada anak sekolah minggu kita di atas dengan segala kepolosannya. Anak-anak itu simbol Yesus mengatakan, sambut saya dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh ketulusan. Sambut saya dengan penuh seperti seorang anak. Artinya bagaimana dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kejujuran, kepolosan, kita datang dan mengatakan, Tuhan, hari ini kita mohon ampun, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini masih saja saya iri hati, kalau selama ini masih saja saya dendam, kalau selama ini saya terus menjadi orang saingan bagi teman-temanku, kita yang mengoreksi diri kita. Saudara-saudara, perolehlah hikmat yang membawa damai, hikmat yang dari Allah, supaya kita bersama-sama sungguh menjadi orang-orang yang merdeka. Saya sering mengatakan, ibu-ibu yang merdeka, suami-suami yang merdeka adalah mampu mengekspresikan dirinya dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Mampu mengekspresikan segala bentuk hidupnya tanpa hanya mementingkan dirinya, tetapi mau terbuka dan mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari saudara-saudara teruskan seluruh kehidupanmu. Akui Dia dalam seluruh lakumu. Andalkan Tuhan, supaya orang yang mengandalkan hikmat Allah akan dimampukan fokus pada rancangan masa depan yang sungguh indah dari Allah. Orang yang berhikmat mampu mengandalkan Dia, keyakinan mematangkan sikap hati untuk terus terbuka dan mau diubah ke arah yang lebih baik. Buah iman dinyatakan bagi orang yang terus membuka dirinya kepada hikmat yang bersumber dari Allah. Kakinan umpabuktu kamarampasan.
Semoga saudara-saudaraku tidak tergoda dengan hikmat duniawi atau iri hati, tetapi memperjuangkan hikmat yang bersumber dari Allah. Kina sisola puang. Amin. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk memiliki hikmat yang dari sorga, hikmat yang dari atas. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari terus membuka diri kita, terus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai kita terputus, tapi mari kita menyembah Dia. Mari kita terhubung dengan hikmat yang dari sorga, sehingga dimanapun kita ada, kita dirindukan oleh banyak orang. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan hari ini. Membuka diri kami bersyukur bahwa firman Tuhan menyapa kami hari ini. Bagaimana sebagai orang-orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan, akan membawa kebahagiaan di mana kami hadir. Bantu dan tolong kami Tuhan, sebagai pribadi, sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu hari ini menguatkan, menopang kami untuk menjadi pelaku firman dalam seluruh bentuk hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat bersama dengan semua jemaat Tuhan di Jemaat Ramah, kami memohonkan berkat Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lain. Mulai dari minggu yang lalu sampai saat ini, lengkapi sukacita, kuatkan, teguhkan dalam menjalani hidup beriman. Dalam syafaat kami bersama-sama berdoa untuk proses pemilihan Majelis Gereja periode 2022-2024. Berkati tim kerja yang ada, agar boleh mengangkat tanggung jawab ini dalam topangan doa bersama dengan seluruh jemaat. Saat ini dalam syafaat kami bersama-sama berdoa, mendukung saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena bencana alam. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di kota Kinibalu. Tuhan, Engkau mengenal pergumulan dan penderitaan mereka di sana. Roh Kudus Tuhan terangi, berkati seluruh warga jemaat bahkan gereja Toraja wilayah 4 yang saat ini mendoakan saudara-saudara kami, juga mendukung dalam hal dana. Sehingga kehadiran kami melalui doa, kehadiran kami di sana mendukung saudara-saudara kami, Tuhan yang mengenal dan melihat. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersama-sama terus berdoa, membawa seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Pelayanan katekisasi, peneguhan sidi dan baptis dewasa yang akan berlangsung
minggu depan. Rencana peneguhan dan pemberkatan nikah kedua calon pasangan yang akan berlangsung Sabtu tanggal 2 Oktober, Dr. Getsa dan Febriana. Sabtu tanggal 9 Oktober, Saudara Joshua Pakiding dan Tri Utami. Semua persiapan kedua calon mempelai, kedua pasang calon mempelai Tuhan berkati. Kami juga bersama-sama berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat, pelayanan OIG, pendampingan kepada Komisi Diakonia. Tuhan, Engkau memberkati agar semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Ardianto Ranggo. Tuhan memanggil Bapak mertua yang ada di Bali. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Nyonya Erni Tangaran, Bapak Stefanus Pakurung, Manggala, Pasalongan, dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan di rumah. Tuhan, sumber kekuatan dan kesembuhan. Saat ini dalam syafaat kami bersama terus berdoa, mendukung proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan berkati topangan doa dan dana dari seluruh warga jemaat. Bapa kami di sorga, saat ini dalam syafaat kami mendukung sidang sinode am gereja Toraja yang akan berlangsung pada bulan Oktober yang akan datang. Berkati ya Tuhan agar persidangan ini boleh berjalan dengan baik dalam protokol kesehatan. Kami mohon Tuhanlah yang hadir, memberi hikmat, menguatkan, dan meneguhkan. Bapa kami di sorga, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bersama dengan ayah ibu yang mendukung anak-anak dalam tumbuh kembang dalam pendidikan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami warga jemaat yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk tes calon pegawai negeri, bahkan yang sudah selesai dalam proses saat ini. Tuhan, mampukan anak-anak kami agar boleh menghadapi dengan baik dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang hadir saat ini beribadah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan lebih mengenal kami, Tuhan melihat setiap kami. Pegang tangan jemaat-Mu menjalani kehidupan ke depan, di tengah-tengah pergumulan karena masih menghadapi COVID-19. Mampukan kami untuk terus menjaga iman dan stamina imun kami yang kuat. Terima kasih untuk pelayan-Mu hari ini. Majelis gereja, organis kantoria, tim multimedia yang semua yang memberi diri, Tuhan mengenal kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami.
Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 19 September 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di masa pandemi. Disampaikan bahwa ibadah Minggu mulai tanggal 26 September 2021, pembagian kelompok setiap jam ibadah tidak digilir lagi. Jadi, setiap warga jemaat boleh menentukan jam ibadahnya masing-masing dan wajib memakai masker. Ibadah Minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6, 9 dan jam 5 sore. Konvokator juga akan digilir kembali mulai dari kelompok 1 pada tanggal 26 September 2021. 2. Pengakuan masuk Kristen atau baptis dewasa dan sidi. Setelah melalui katekisasi intensif pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 5, Saudari Febriana Fajarwati SE akan mengaku masuk Kristen dan dibaptis dewasa. Yang kedua, Saudara William Benito Burnama, kelompok 6, akan diteguhkan sidi. Mohon kita dukung dalam doa. Yang ketiga, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah. Pasangan yang pertama, Dr. Getsa Paminturan Sambo dengan Febriana Fajarwati SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 4 dan pianis Nyonya Margareta Samperuru. Yang kedua, pasangan Joshua Abu Pakiding dengan Tri Utami Samanta Sumarno akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 1 dan kelompok 5 dan pianis Saudara Nelvi. 4. Perjamuan Kudus. Dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, pada hari Minggu 3 Oktober 2021 di semua jam kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9 WITA tetap mengikuti perjamuan di rumah masing-masing. Warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang kelima, vaksinasi 2 COVID-19. Disampaikan kepada segenap warga jemaat yang telah mengikuti vaksinasi 1 di Gereja Rama tempo hari bahwa vaksinasi 2 COVID-19 ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 08.00 WITA di Gereja Rama. Jadi mohon menyampaikan kepada saudara atau teman yang sudah mengikuti vaksinasi 1 kemarin, pelaksanaannya 29 September. Yang keenam, kebaktian rumah tangga keluarga Nyonya Markus Pasak kelompok 2 dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 18.00 WITA. Demikian penekanan warta. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengarkanlah petunjuk hidup baru
dari Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna dan teguh, membuatku segar. Firman-Mu lah terang yang tidak terbenam, padanya ku gemar. Hikmat yang Kau beri, indahnya jauh lebih dari emas permata. Ya halik dunia oleh firman-Mu lah Engkau cahayakan mata. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancangkan tujuan hidup umat-Nya, yaitu rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pulang dengan penuh sukacita di dalam meminta hikmat untuk membawa kita kepada damai. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.